Dalam psikologi komunikasi, kita mengenal yang namanya sistem komunikasi interpersonal. Nah, sistem komunikasi interpersonal ini pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu konsep diri. Konsep diri. Menurut William D. Brooks, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri. Yang pertama, orang lain. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain lebih dahulu. Bagaimana mereka menilai diri kita dan akan membentuk konsep diri kita. Tidak semua orang mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita, atau significant others. Yang kedua, kelompok rujukan. Seseorang akan mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompoknya, seperti kelompok RT, persatuan bulu tangkis, ikatan warga, ikatan alumni, dan lain-lain. Lalu apa pengaruhnya konsep diri pada komunikasi interpersonal? Pepatah mengatakan, you don't think what you are what you think. Jadi, kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika seseorang menganggap dirinya rajin, dia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, belajar sungguh-sungguh, sampai mendapatkan nilai yang bagus. Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri ini disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri. Kemudian menurut Sidney M. Jourard, orang yang berkonsep diri positif adalah orang yang tembus pandang atau terbuka dengan orang lain. Jadi, pengaruh konsep diri yang kedua adalah membuka diri. Semakin terbuka diri kita, semakin orang lain memahami kita, sehingga komunikasi interpersonal menjadi lebih efektif. Konsep diri juga mempengaruhi kepercayaan diri, karena ketika orang tidak percaya diri, ia cenderung akan menghindari yang namanya komunikasi. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita perlu konsep diri yang sehat. Satu lagi nih, kalau konsep diri kita negatif, kita cenderung hanya mempersepsi hal-hal yang negatif. Ketika kita menganggap diri kita bodoh, kita tidak akan memperhatikan apresiasi orang lain. Yang kita perhatikan justru hanya kritik-kritiknya saja. Ini dinamakan selektivitas. Konsep diri juga membuat ingatan kita menjadi selektif. Ada orang yang ingat puisi-puisi Chairil Anwar, tapi tidak ingat siapa pencipta lagu Padamu Negeri. Ini mencerminkan ingatan selektif karena perbedaan konsep diri. Konsep diri juga mempengaruhi selektivitas kita terhadap cara kita menyampaikan pesan. Kalau kita merasa diri kita adalah seorang pemimpin yang baik, kita tentu akan memilih dan menghindari kata-kata tertentu dalam berkomunikasi. Atraksi interpersonal merupakan ketertarikan atau kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Kita akan semakin ingin, lancar, dan efektif berkomunikasi dengan orang yang kita merasa tertarik pada. Berikut terdapat 2 faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yaitu faktor personal dan situasional. Faktor-faktor personal adalah kesamaan karakteristik personal, harga diri yang rendah, stres, dan isolasi sosial. Dan faktor-faktor situasional adalah kedekatan, keakraban, kemampuan, ganjaran, dan daya tarik fisik. Oke, jadi kita akan membahas mengenai hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang terjalin di antara para pelaku komunikasi untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam proses komunikasi. Nah, mengapa sih hubungan interpersonal ini penting? Karena kita tidak hanya dapat menentukan konten atau isi pesan ketika kita berkomunikasi. Lebih dari itu, kita harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan lawan bicara kita tentunya. Lantas, bagaimana ya caranya kita dapat menentukan hubungan baik dengan orang lain? Jawabannya adalah kita harus mempelajari teori-teori, tahapan-tahapan, dan faktor-faktor apa saja yang ada dalam hubungan interpersonal. Ada 4 teori dalam hubungan interpersonal. Pertama, ada model pertukaran sosial. Kedua, model peranan. Ketiga, model permainan. Dan keempat, yaitu model interaksional. Keempatnya memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki pengertian yang berbeda-beda dong tentunya. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap hubungan interpersonal, yaitu ada 3, pembentukan, peneguhan, dan pemutusan. Pembentukan terjadi ketika kita berkenalan dengan orang lain atau memperkenalkan diri, serta membentuk kesan. Selanjutnya, terjadilah peneguhan, yaitu ketika sebuah hubungan sudah terbentuk, kita harus memeliharanya dan memperteguh hubungan tersebut, agar terjadi kepastian. Selanjutnya, bisa jadi ada konflik yang membuat terjadinya pemutusan. Lalu, kita juga harus mempelajari mengenai faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal.
yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Jika ketiga faktor ini diterapkan dalam komunikasi interpersonal, maka komunikasi akan berjalan dengan sangat efektif dan lancar tentunya.